Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani, sahabat pencinta tanaman durian dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jadi untuk video kali ini saya akan memperlihatkan kembali sambung pucuk pada tanaman durian sahabat tani. Untuk video kali ini saya memperlihatkan cara penyambungannya menggunakan satu mata tunas sahabat tani ya. Untuk entresnya ini perlu diperhatikan sahabat tani ya. Mungkin sahabat tani udah pada tahu untuk entresnya ini harus benar-benar sangat pertumbuhannya sangat baik seperti ini sahabat tani, dan untuk kondisi daunnya sudah menua, dan untuk batang atau dahan yang bakal kita sambung pucuk ini harus benar-benar tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Dan untuk syarat seedlingnya juga harus diperhatikan sahabat tani. Untuk pertumbuhan seedlingnya harus benar-benar sehat. Jadi untuk syarat-syaratnya sudah saya sering buatkan video saya sahabat tani ya. Jadi buat sahabat tani yang belum mampir, baru mampir di video ini, bisa sahabat tani tonton di video-video saya di video yang sudah saya buatkan seperti itu sahabat tani ya. Dan di sini saya akan melakukan penyambungan menggunakan satu mata tunas. Jadi buat sahabat tani mungkin ada pertanyaan ya, lebih bagus menggunakan satu mata tunas ataupun menggunakan banyak mata tunas sahabat tani. Sebenarnya lebih bagus menggunakan banyak tunas sahabat taninya. Namun untuk pertumbuhannya, untuk cepat pertumbuhan mata tunasnya itu kalah sama yang menggunakan satu mata tunas. Karena sahabat tani persaingannya terlalu banyak kalau kita menggunakan banyak mata tunas. Tapi kalau sahabat tani menggunakan satu mata tunas seperti ini, jadi pertumbuhannya itu langsung menuju ke satu mata tunas saja seperti itu sahabat tani. Jadi untuk syarat penyayatannya harus benar-benar lurus rapi sahabat tani ya, tidak bergelombang, juga tidak terkena kotoran dan air. Dan untuk cara penyambungannya bebas sahabat tani, menggunakan cara apa saja, mau cara sebelah, cara dibelah di tengah, atau dari bongol, terserah itu mas sahabat tani, bisa disesuaikan sama sahabat tani semua. Yang perlu diperhatikan yaitu sebenarnya sahabat tani untuk satu mata tunas yaitu entres ya, atau bagian pucuk. Dan sebelum itu saya akan lakukan pengikatan terlebih dahulu untuk bibit durian yang ini. Jadi buat sahabat tani tonton terus videonya sampai selesai agar sahabat tani semua tidak gagal paham. Kita lakukan pengikatan seperti ini sahabat tani. Jadi apabila sahabat tani yang masih pemula penyambung pucuk atau cara menyambung pucuknya masih pemula, masih belajar dalam sambung pucuk, maka lakukan cara seperti ini agar mempermudah sahabat tani dalam pengikatannya. Perhatikan nih sahabat tani ya, untuk bagian ini antara kulit seedling dan kulit entres harus saling bertemu. Jadi sahabat tani yang masih pemula nih, jadi faktor yang membuat sambung pucuk sahabat tani itu menempel atau menyambung itu karena kambium sahabat tani ya. Jadi kambium itu apa? Jadi kambium itu kalau secara singkatnya aja sahabat tani yaitu ya bagian tertipis ya sahabat tani di antara kulit dan kayu. Jadi seperti itu sahabat tani yang membuat tanaman durian atau sambung pucuk sahabat tani ini bisa menempel, itu karena kambium. Kalau di manusia itu biasanya ada di bagian darah putih sahabat tani ya. Kalau kita keiris biasanya ada bagian keluar air seperti itu sahabat tani. Itu kalau di bagian kayu, bagian pohon ya sahabat tani ya, di bagian tanaman itu disebutnya kambium. Untuk selanjutnya kita lakukan penyungkupan sahabat tani. Di sini saya melakukan penyungkupan menggunakan plastik es lilin, atau bisa juga sahabat tani melakukan penyungkupan menggunakan apa saja sahabat tani ya. Lebih bagus sebenarnya menggunakan greenhouse kalau ada. Lakukan penyambungan dan penyungkupan yang baik sahabat tani agar tidak sia-sia dalam melakukan sambung pucuknya. Di sini saya kasih dua cara penyambungan. Dan selanjutnya sahabat tani kita ikat bawahnya. Untuk pengikatan plastik ini atau sungkup ini diusahakan jangan terlalu kencang sahabat tani, biasa aja, yang penting jangan lepas waktu ada angin ya. Ada tiupan angin jangan sampai lepas. Jadi buat sahabat tani yang belum bergabung dengan video ini, dengan channel ini sahabat tani ya, saya minta dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Nah ini sahabat tani yang perlu diperhatikan yaitu bagian pemotongan antara entres ini sahabat tani. Jadi diusahakan untuk pemotongan entres jangan terlalu dekat sama mata tunas.
Jadi itu faktor yang paling penting dalam melakukan sambung puncuk menggunakan satu mata tunas sahabat tani ya. Jadi jangan terlalu mendekati mata tunas kalau sahabat tani melakukan sambung puncuknya menggunakan satu mata tunas ya sahabat tani, karena cepat membusuk di hasil penyambungan. Seperti itu sahabat tani ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kegagalan sambung pucuk menggunakan satu mata tunas biasanya sahabat tani dari pemotongan. Lihat cara saya melakukan pemotongan sahabat tani ya. Sebenarnya ini jarang sahabat tani, jarang dipakai ya, jarang diperhatikan sama kita. Ternyata ini faktor terbesar sahabat tani dalam melakukan penyambungan. Perhatikan ya sahabat tani ya, jangan terlalu dekat seperti ini. Kalau sahabat tani cepat atau terlalu dekat, maaf sahabat tani, kalau sahabat tani melakukan pemotongan terlalu dekat sama mata tunas, biasanya hasil pemotongannya itu akan turun ke bawah, membusuk langsung menimpa atau dekat sama mata tunas seperti itu sahabat tani. Jadi biasanya walaupun menempel antara seedling dan entres, walau mata tunasnya mati, tetap saja sahabat tani dia akan gagal seperti itu. Nah seperti ini sahabat tani ya. Ini faktornya atau tujuannya sangat banyak juga sahabat tani kita melakukan pemotongan lebih panjang seperti ini. Satu ya intinya sahabat tani ya untuk mengurangi pembusukan. Keduanya mempermudah ya sahabat tani dalam melakukan penyayatan. Jadi ada buat pegangan seperti itu sahabat tani. Untuk daunnya sahabat tani bisa digundulkan ataupun bisa diutuhkan ya sahabat tani, bisa dengan cara apa saja sahabat tani untuk daunnya ini. Tapi kalau sahabat tani juga ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya lagi lebih bagus digundulkan ataupun bagus diutuhkan. Sebenarnya lebih bagus diutuhkan sahabat tani, karena penyerapan udaranya itu lebih tinggi ya sahabat tani, lebih menempel, lebih cepat menempel sahabat tani antara seedling atau batang bawah dan entres bagian pucuk atas. Jadi seperti itu. Lakukan pembelahan, bisa disesuaikan pembelahan ini. Jadi untuk penyambungannya bebas sahabat tani ya, mau cara apa saja bebas. Namun untuk cara-cara penempelannya yang perlu diperhatikan. Nah di sini penempelannya sahabat tani yang saya sering perhatikan, untuk seedling dan entres ini harus saling bertemu sama-sama kulit sahabat tani ya. Perhatikan ya, harus benar-benar rapi seperti ini. Ini belum saya ikat sudah rapi seperti ini sahabat tani. Apalagi sudah saya lakukan pengikatan. Dan diusahakan untuk pengikatan ini jangan terlalu kencang. Diusahakan itu jangan terlalu kencang. Biasa saja sahabat tani dikira-kira. Ini buat sahabat tani yang ingin melakukan pengikatannya tidak bisa mengira-ngira seperti yang sudah sering sahabat tani lakukan kegagalan ya dalam pengikatan. Lakukan cara pengikatan seperti ini sahabat tani. Lakukan pengikatan menggunakan 2 tali saja seperti ini sahabat tani. Antara atas dan bawah itu mau dikencangkan ataupun dikendorkan sahabat tani ya. Untuk pengikatan seperti ini bebas, bisa sahabat tani. Nah perhatikan tuh. Nah di sini saya pengikatannya menggunakan 2 seperti ini. Jadi buat sahabat tani yang belum bisa mengira-ngira cara pengikatan tanaman durian ini, lakukan cara seperti ini sahabat tani. Insya Allah sahabat tani bisa melakukan sambung pucuk dan berhasil. Dan setelah ini seperti biasa sahabat tani belum selesai ya, kita lakukan penyungkupan. Dan untuk melakukan penyungkupan ini seperti biasa sudah saya omongkan, lebih bagus menggunakan greenhouse atau sungkup yang besar seperti itu. Ya kalau tidak ada greenhouse bisa juga menggunakan cara seperti ini. Penyungkupan menggunakan plastik ini. Dan buat sahabat tani ya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya untuk video ini atau channel ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat sahabat tani semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam satu.